Waktu 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Yang jelas yang menurut saya perlu kita seriusi bersama. Ya memang Patra-Perda ini perlu kita seriusi lah, harus detail ya. Karena yang satu perubahan nomenklatur saya kira nanti pasti harus lihat perubahan itu kemudian akan berefek sampai kemana gitu aja. Kemudian yang kedua, kalau untuk retribusi PDRD itu kita menambahkan item saja sebetulnya. Jadi di lampirannya ditambahkan gitu. Jadi kemarin saya baca beberapa memang ada tadi sudah disebutkan poin-poin yang belum masuk di PDRD yang lama yang harus direvisi saat ini. Kemudian kalau untuk perparkiran itu juga saya kira nanti pastinya juga akan menjadi sesuatu yang butuh dibahas secara lebih detail lagi ya, supaya bisa mencakup semua item-item yang ada di dalam masalah parkir. Ya aturan-aturannya di situ disebutkan semua sih, kayak misalnya siapa apa sanksinya kayak gitu-gitu. Jadi detail tentang perparkiran ada semua, nanti kita bahas bersama. Dengan adanya kebijakan efisiensi itu, meskipun ini sudah di 5 tahun lalu ya, ada perubahan kalkulasi nggak di pembahasan? Karena kalau proses begini kan, kalau kita mau bilang efisiensi kan tahun ini gitu ya. Kalau perda yang akan kita yang akan kita bahas ini kan belum tentu bisa kemudian langsung aktif di tahun ini, karena kan kita juga butuh perwal kan pastinya gitu loh. Jadi kita ya harus menyesuaikan dengan ritme yang ada di provinsi. Seandainya kita bahas misalnya selesai 15 hari, 20 hari atau 1 bulan, tapi ketika itu mungkin di step berikutnya masih mandek atau masih antri dan lain sebagainya, ya kita harus tunggu itu sih. Tapi saya berharap secara makro gitu ya untuk PDRD itu menjadi lebih detail. Jadi banyak sekali item-item yang ditambahkan. Jadi saya berharap itu memang jadi salah satu tambahan yang cukup signifikan lah. Ya ada pengamannya kebijakan efisiensi kita masih belum berkoordinasi secara detail kembali. Tapi saya berharap, ibarat kata kalau misalnya kita punya tangan, kaki dan saya badan yang gendut gitu ya, saya berharap itu hanya lemak aja yang dibuang gitu, bukan memutilasi pergerakan kita tangan dan kaki. Jadi pelayanan terhadap masyarakat, kemudian juga program-program yang prioritas yang kemudian bisa menjadi kinerja itu tetap terlaksana. Itu aja sih. Jadi ngebuang-buang lemak. Jadi substansi tetap jalan, cuman secara operasional kita kompres lagi. Itu aja. Kita mau tanya hal lain soal pendidikan ini. Tadi wawancara dengan Pak Suharjana, salah satu faktor ataupun legislatif bisa mengambil solusi dari itu sebetulnya sudah ketika saya ketua komisi itu sudah saya genjot ya. Artinya sebenarnya tools kita itu banyak ya. Pemerintah daerah tuh sebenarnya punya, tapi tidak kemudian digunakan dengan maksimum. Contoh kita sebenarnya punya Puspaga ya, Pusat Pemberdayaan Keluarga. Pembelajaran keluarga itu mestinya menjadi tonggak kita untuk bagaimana supaya semua komponen di dalam keluarga itu bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keluarga itu tadi, sehingga apabila ada permasalahan tentang keluarga itu cepat kemudian bisa terselesaikan dengan baik, sehingga tidak ada lagi kemudian jalan keluar orang tua mengambil cara praktisnya, daripada kalian gak mau sekolah, daripada kalian ibaratnya pacaran aja udah dinikahin aja. Itu kan sebuah opsi yang menurut saya terlalu gampang gitu ya. Artinya tidak ada challenge di situ. Itu kan kita bikin gampang aja. Padahal sebenarnya yang solusi yang kita berikan dengan pernikahan itu, ini kan sebenarnya anak itu memasuki tantangan yang justru malah lebih berat gitu loh, dibanding mereka kemudian kita arahkan kembali masuk ke dalam koridornya di usia belajar itu masih belajar. Itu sih. Jadi yang mesti harus banyak dilakukan oleh pemerintah daerah, ini harus stakeholder bersama-sama. Kita punya PKK, kita punya Puspaga, kita punya dinas sosial, kemudian ada kelurahan, kemudian ada dinas pendidikan. Ini harus jalan semua. Puspaga ini yang menggerakkan siapa? Dinas sosial. Dinas sosial. Relawan juga atau masyarakat sekitar? Enggak dong. Jadi ya memang kader-kader dari dinas sosial itu yang kemudian menjadi penyuluh dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini masih aktif ini atau sekarang ini sedang mulai bergerak kembali gitu. Jadi ini yang mesti kita garis bawahi, bahwa ayo kita selesaikan permasalahan yang ada di Kota Malang ini, khususnya untuk anak-anak yang kemudian dari dunia pendidikan akhirnya bergeser ke di Puspaga juga bisa ya untuk memutus pernikahan dini. Ada, pastinya ada itu. Kalau kita lakukan penyelesaiannya atau konsepnya itu secara baik dan benar, saya pikir itu semua akan bisa terkurangi ya. Bukan kita harus punya target zero, tetapi
Yang penting kita kurangin dulu pelan-pelan, step by step. Jadi harus ada peta jalan menuju ke sana. Itu sih. Dan satu lagi soal rencana revitalisasi Kayu Tangan. Oke. Itu kan rencananya masuk di Renja 2026. Itu dari DPRD melihatnya gimana Bapak? Urgen sekali untuk direvitalisasi atau gimana? Ya nanti kita lihat bersama gitu ya, seperti apa reasoningnya. Kalau memang sekiranya memang masuk di akal atau memang itu perlu kita lakukan, kemudian ada imbasnya, pastinya ada efek dominonya, nggak masalah. Tapi kalau dari legislasi sendiri melihat Kayu Tangan sekarang ini seperti apa sih Mbak? Butuh pengembangan lagi? Saya pikir kalau secara infrastruktur udah oke ya, karena kita sudah lengkapi juga dengan parkirnya juga kan tahun ini gitu ya. Di tahun depan saya pikir konsepnya aja yang mesti kita gregetkan lagi. Sebenarnya yang kita mau sodorkan itu apa sih gitu kan? Kalau memang mau dibilang Kayu Tangan heritage-nya itu apakah memang sudah benar-benar terboosting gitu? Atau hanya kulinerinya aja yang di depan itu? Di baliknya seperti apa pergerakannya? Nah itu yang mesti kita evaluasi dulu sebelum ada revitalisasi.